Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, nilai utang pemerintah hingga akhir Januari 2024 kembali bertambah menjadi 8.253,09 triliun rupiah. Meski demikian, rasio utang yang mencapai level tertinggi sepanjang sejarah tersebut masih di bawah batas aman 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kementerian Keuangan mencatat jumlah outstanding utang pemerintah per bulan Januari 2024 mencapai 8.253,09 triliun rupiah. Jumlah utang tersebut kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa atau naik 138,4 triliun dibandingkan dengan posisi utang pada akhir Desember 2023 yang menyentuh 8.114,69 triliun rupiah. Adapun jumlah penarikan utang pemerintah per Januari 2024 mencapai 107,6 triliun rupiah atau 16,6% dari target APBN sebesar 648,1 triliun rupiah. Meski demikian, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa jumlah utang di awal tahun tersebut masih dalam batas aman terhadap produk domestik bruto. Hal ini berdasarkan rasio utang terhadap PDB yang tercatat 38,75%, di mana masih di bawah batas aman 60% terhadap PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Bahkan, lebih baik dari yang telah ditetapkan melalui strategi pengelolaan utang jangka menengah 2024-2027, yaitu di kisaran 40%. Sementara itu, pemerintah berkomitmen untuk terus konsisten mengelola utang secara cermat dan terukur dengan menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo yang optimal. Hasilnya, pengelolaan utang yang disiplin tersebut berhasil menopang hasil asesmen lembaga pemeringkat kredit seperti S&P, Fitch, Moody's, RNI, serta GCR yang hingga saat ini tetap mempertahankan sovereign rating Indonesia pada level investment grade. Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, berikut ini kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan persentase dari utang pemerintah per 31 Januari 2024. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, kita lihat memang yang terbesar porsinya dari surat berharga negara sekitar 88,19%. Sementara untuk SBN Falas 17,02% dan dana pinjaman sebesar 11,81%. Ini dia komposisinya. Bagaimana dengan dari sisi nilainya? Kita akan lihat berikutnya. Untuk komposisi utang pemerintah, SBN itu senilai 7.278,03 triliun rupiah yang terdiri dari SBN domestik dan falas 5.873,38 triliun, falasnya 1.404,85 triliun rupiah. Berikut sementara untuk utang dari sisi pinjaman, dan ini dari pinjaman dalam negeri dan luar negeri ada total 975,06 triliun rupiah. Baik, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini menilik utang pemerintah tembus 8.235 triliun rupiah. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak David Sumual, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Selamat pagi Pak David. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat juga. Baik, tadi sudah disampaikan begitu ya, 8.235 triliun begitu utang pemerintah per 31 Januari 2024 ini. Nah, Anda melihat apakah masih cukup sehat dan tidak membebani keuangan negara nih Pak David? Ya memang kalau dilihat dari sisi nominalnya pastinya naik terus ya. Nominalnya sekarang sudah 8.235 triliun. Saya ingat waktu saya baru mulai bekerja itu sepertiganya ya. Jadi jauh meningkat kita lihat dalam beberapa tahun terakhir ini. Apalagi kita tahu 10 tahun terakhir ini kita banyak membangun infrastruktur, capital expenditure kita juga besar ya. Tapi memang untuk fairnya kita harus melihat perbandingannya dengan size ekonomi kita ya. Selama pertumbuhan pendapatan itu bisa lebih besar dari pertumbuhan utang, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau kita lihat memang semenjak penurunan harga komoditas beberapa
tahun terakhir ini ya, sejak 2022, itu pertumbuhan pendapatan kita lebih lemah. Pertumbuhan pendapatan kita sejak 2015 ke 2023 itu rata-rata sekitaran 7%. Sedangkan pertumbuhan utang plus cicilan itu sekitaran 13%. Jadi Oke. kalau pertumbuhan utang plus cicilan plus bunganya itu jauh lebih tinggi dari pertumbuhan pendapatan, itu tentu menjadi warning sign buat kita semua. Tapi kalau kita lihat dari sisi DSR-nya, debt service ratio-nya ini makin baik sebenarnya. Jadi dari tahun 2020 sebelum pandemi itu sekitaran 47%, Iya. sekarang tinggal 38%. Jadi dari APBN itu yang digunakan untuk pembayaran cicilan dan pokok itu hanya sekitaran 30% sekarang. Ya, jadi terus menurun ya. Dan kalau kita lihat utang luar negeri pemerintah juga stabil terhadap PDB itu sekitaran 15%. Sedangkan utang pemerintah terhadap PDB juga setelah puncaknya ya di masa pandemi ini tuh sempat hampir di 2021 itu 40,7%. Oke. Sekarang di 2023, akhir 2023 itu turun ke 38%. Jadi Iya, iya. kita tentunya ingin kembali ke posisi pra-pandemi kalau bisa di kisaran 30%. Tapi kita tahu ini sulit karena memang kita melakukan kebijakan fiskal ya yang extraordinary selama pandemi waktu itu. Jadi memang dari berbagai ukuran-ukuran ini saya pikir sejauh ini masih relatif aman, Mas Pras. Oke, masih relatif aman. Tapi yang menjadi dasar dan mungkin pertanyaan banyak orang, kenapa sih pemerintah masih terus menambah utang baru? Bukankah juga dari sisi penerimaan negara, pendapatan negara dari sektor pajak kan kita mengalami surplus dalam beberapa tahun terakhir begitu Pak David. Apakah masih belum bisa mencukupi untuk kebutuhan belanja pemerintah dan mungkin belanja infrastruktur begitu? Ya, memang kalau kita lihat 2022 masih relatif baik ya penerimaan pemerintah, terutama kita lihat yang non pajak ya, pendapatan pemerintah bukan pajak itu terutama kita lihat karena kenaikan harga komoditas itu relatif membantu. Tapi kalau kita perhatikan terakhir-terakhir ini kan pendapatan bukan pajak ini menurun ya, dan juga dari sisi tax ratio aja kita lihat relatif rendah ya. Jadi mungkin kita hanya salah satu negara di emerging market yang tax rasionya ini single digit gitu ya. Kalau kita lihat negara-negara lain tuh banyak yang belasan persen, bahkan kalau di negara-negara maju bisa lebih dari 20% ya untuk tax ratio. Nah ini kita lihat memang kaitan dengan efektivitas dari pungutan pajak ya. Saya tidak artinya mendukung penaikan tarif ya, tapi dalam hal ekstensifikasi sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kita lakukan ya untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak kita ya. Jadi mungkin dari sisi birokrasinya, dari sisi ekstensifikasinya ini perlu kita pikirkan lagi ya. Tapi kalau dari sisi rasio-rasio tadi untuk utangnya sendiri Ya. saya pikir masih relatif baik. Tenornya juga kalau kita lihat di SBN rata-rata tuh cukup menengah panjang ya 8 tahun, dan kebanyakan juga utang kita fixed rate. Jadi kalau misalnya nanti suku bunga kecenderungan naik lagi itu kita masih relatif masih bisa memanage ya, karena kebanyakan utang kita 80% lebih itu masih fix ya suku Oke. bunganya. Ya, lantas bagaimana dengan kinerja surplus APBN yang kita tahu ini terjadi di bulan Januari juga begitu 31,3 triliun. Nah, Anda melihat bagaimana di satu sisi dengan beberapa kinerja positif tadi tapi yang menjadi mungkin perlu dicermati dari pertumbuhan pendapatannya sendiri yang Anda katakan kan cenderung turun di level 7%, sementara pertumbuhan dari utang plus cicilannya itu justru di atas 13%. Ya, itu kalau kita lihatnya dalam horizon jangka panjang ya, Ya. sejak 2015 rata-rata per tahun seperti itu. Tapi kalau lihat bulan ke bulan memang kembali kita lihat kalau dibandingkan tahun lalu sih sebenarnya lebih baik ya awal tahun ini ya. Oke. Karena kalau kita perhatikan bahkan sampai kuartal 3 tahun lalu belanja pemerintah itu masih relatif lambat. Jadi kalau kita lihat tuh baru Oke. kencang di November bahkan Desember luar biasa ya. Jadi kenaikan belanja bisa sampai hampir lebih dari 200 T seingat saya waktu itu ya. Nah, Baik. ini yang sebenarnya perlu kita upayakan supaya belanjanya juga ini bisa terdistribusi dan merata ya sepanjang tahun sehingga daya ungkitnya buat perekonomian juga lebih baik ya. Seraya tadi memperbaiki mungkin kebijakan-kebijakan terkait fiskal
supaya pendapatan terutama dari sisi pajak, karena kalau dari sisi pendapatan bukan pajak ini kan siklikal sifatnya ya. Oke. Kebanyakan kita dipengaruhi oleh harga komoditas. Tapi kalau ada perbaikan birokrasi misalnya, terus juga mungkin evaluasi terhadap apa ya, seperti kita kan banyak memberikan insentif PPN misalnya, itu juga Yes, betul. kita evaluasi juga sebenarnya mana yang kira-kira tidak diperlukan. Karena juga kalau dari sisi rasio sudah cukup besar ya, insentif yang diberikan tuh sudah hampir 1,7% PDB. Oke. Dan juga ini juga kalau kita tidak perbaiki rasio pajaknya, ini tentu akan mempengaruhi belanja kita yang lain. Kita tahu kan kita ada belanja wajib ya, seperti belanja untuk sektor pendidikan, Iya. kesehatan ya, dan juga dana bagi hasil untuk daerah. Nah ini yang kita harus pikirkan bersama, bagaimana meningkatkan tax ratio Iya, iya. dan bagaimana memperbaiki birokrasinya juga ya, supaya tidak berburu di kebun binatang. Itu kan sering banyak istilah seperti itu ya. Jadi karena hanya ada beberapa misalnya perusahaan, korporasi, individu dan lain-lain yang taat pajak, itu saja yang diburu. Padahal banyak peluang-peluang lain yang bisa kita dorong ke depannya. Oke, nah bicara mengenai rasio utangnya ya terhadap PDB kan 38,75% begitu, masih di bawah batas aman 60% PDB berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 begitu. Nah, seperti apa? Apakah hal ini yang membuat ataupun menjadi dasar pemerintah masih bisa lagi menambah utang? Kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Kita akan jeda sebentar Pak David, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review, dan pemirsa berikut kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penerimaan negara dari sektor pajak di Januari 2024. Ya, kita lihat perpajakan itu totalnya 172,2 triliun yang terdiri dari penerimaan dari pajak dan bea cukai. Sementara pendapatan negara bukan pajak PNBP 43,3 triliun rupiah. Selanjutnya kita akan cermati dari sisi belanja negara. Januari 2024, pemerintah pusat sekitar 94,6 triliun rupiah yang terdiri dari belanja untuk kementerian lembaga dan non-kementerian lembaga. Adapun belanja negara lainnya adalah transfer ke daerah 87,8 triliun rupiah. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak David Sumal, Kepala Ekonom Bank BCA. Ya Pak David, kita akan lanjutkan kembali. Nah, bicara mengenai tadi beberapa data penerimaan negara kita dari sisi pajak, bea cukai, PNBP, kemudian juga belanja negara ini seperti apa kalau kita lihat dengan kondisi penerimaan negara yang Anda katakan, sebenarnya masih ada pos-pos lain mungkin ya yang bisa disasar begitu Pak David? Ya banyak sebenarnya, ada inisiatif dari DJP ya, salah satunya mungkin DJP Kementerian Keuangan itu ada insentif cukai, bea cukai ya, untuk beberapa produk misalnya baru-baru ini untuk minuman pemanis misalnya, kan udah kita tahu cukai rokok tuh naik tiap tahun kan, hampir tiap tahun. Lalu ini untuk makanan manis. Nah ini sebenarnya bisa membantu ya, untuk mendorong pendapatan juga ya. Dan saya pikir dari sisi administratif juga ya, mungkin jumlah AO-nya harus ditambah ya, jumlah account officer ya di kantor pajak itu kan ada yang Pratama kalau nggak salah, terus ada yang Madya ya. Nah itu saya pikir sehingga mereka bisa lebih disperse lagi ya, bisa lebih meluas lagi, melakukan ekstensifikasi, sehingga bukan hanya perusahaan-perusahaan itu saja yang jadi sasaran gitu ya. Karena saya pikir banyak sekali ya kalau saya lihat potensi pajak itu dari perusahaan-perusahaan kelas menengah maupun kelas atas yang belum belum optimal ya, belum efektif pembayaran pajaknya ya misalnya. Nah ini untuk juga memberikan fairness juga di setiap sektor gitu ya. Kan nanti ada yang bayar pajaknya benar, ada yang bayar pajaknya nggak benar. Kalau perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa biasanya itu sudah sangat transparan dan benar. Dan itu justru menjadi sasaran karena mudah gitu ya, karena sudah listing gitu ya. Nah yang non listing juga sebenarnya selain diberikan insentif,
juga diberikan perlakuan yang sama begitu ya. Kalau Oke. yang listing sebenarnya juga kan ada insentif juga diberikan kalau sudah free floatnya porsinya lebih dari berapa tuh 50% kalau nggak salah ya. Itu Ya. kan diberi potongan lagi 2,5% untuk pajak korporasinya. Oke. Nah ini sebenarnya hal-hal yang cukup baik sebenarnya sudah dilakukan pemerintah, tinggal kita optimalisasi. Terus juga tadi beberapa ide misalnya untuk meningkatkan pajak ini bisa kita lakukan ya, termasuk pembenahan birokrasinya juga. Oke, dan beberapa pos yang sudah disasar kan kita tahu sektor digital, kemudian tadi cukai untuk yang minuman dalam kemasan berpemanis begitu dalam kemasan. Anda melihat apakah memang masih perlu lagi begitu kita melakukan perluasan lagi mungkin sektor-sektor lain yang bisa ditarik begitu untuk bisa mendapatkan pajak Kalau di untuk sana? cukai kan itu Hmm, biasanya untuk produk-produk yang dianggap bisa mengganggu kesehatan kesehatan, masyarakat, iya. eh, kondisi sosial kesehatan masyarakat ya basically ya, itu bisa Hmm, digali lagi sebenarnya ya. Tapi oke, yang juga tidak jangan kita lupakan itu adalah misalnya untuk penggunaan teknologinya sendiri gitu ya, hmm, untuk mengoptimalisasikan penerimaan pajak juga. Teknologi ini bisa berbagai hal ya, dari sisi digitalisasinya, apa mencari itu kan bisa sekarang dengan perkembangan teknologi terakhir itu kan kita bisa lihat ya sebenarnya sektor-sektor mana yang lagi bagus tapi kok oke. pendapatan pajaknya masih rendah misalnya gitu. Itu kan kita bisa Ah, explore dengan web scraping dan segala sesuatu yang kita ada teknologinya oke. sehingga bisa kita optimalisasi sektor tersebut gitu ya, yang Hmm, memang sedang bagus posisinya atau kondisinya. Nah ini baik. eh, tentunya kita nggak bisa ya, kalau kondisinya merugi kan tentunya nggak bisa kita andalkan ya penerimaan pajaknya misalnya. Tapi kalau Hmm. lagi ada sektor-sektor yang lagi baik dan kebetulan juga mungkin pelaku di sektor tersebut belum optimal ya kita bisa lakukan ekstensifikasi tadi. Oke. Nah, bicara mengenai rasio utang tadi, kalau kita bicara mengenai yang 8.235 triliun tadi terhadap PDB kan masih sekitar 38,75% nih ya. Kemudian ini masih di bawah batas aman 60% PDB berdasarkan Undang-Undang 17 2003 tentang keuangan negara. Nah, Anda melihat apakah ini yang membuat akhirnya mungkin jumlah utang kita akan terus bertambah karena memang masih jauh juga di batas aman dari rasio utang kita begitu, Pak David? Ya sebenarnya ini dilematis ya. Ada di Hmm. satu sisi keinginan untuk masih menambah defisit anggaran. Tahun lalu Oke. sebenarnya defisit anggaran kita kan di bawah ekspektasi ya. Hmm, Ekspektasinya 2,2% PDB, ternyata realisasinya hanya sekitaran 1,6% PDB. Tahun ini dengan tahun depan maksud saya, dan oke. mungkin sebagian dari tahun ini ada ekspektasi untuk program-program tertentu dari presiden yang nanti akan terpilih ya. Kan mulai Oktober nanti akan ada pemerintahan baru ya. Iya. Dan itu mungkin akan dimasukkan program-program dari pemerintahan yang akan datang ya. Mmm, Nah itu katanya bisa mendorong defisit anggaran kita ke arah 2,7-2,8% PDB. Nah ini sebenarnya masih dalam batas yang oke lah, karena sesuai Undang-Undang Nomor 17 tadi yang Mas Pras katakan, kita kan ingin di bawah 3% yes. PDB. Karena Mmm, ujung-ujungnya sebenarnya kita kenapa menjaga kondisi fiskal yang konservatif itu juga karena kita ingin supaya rating kita makin baik ya. Selama pandemi ini mmm, kita sudah diganjar dengan rating yang stabil sebenarnya ya, tetap yes. investment grade. Mhm, Baru ada satu lembaga rating yang menaikkan outlook-nya menjadi positif nih, RNI. Kita berharap yang lain, Fitch, Moody's, oke. Standard Poor juga ini menaikkan Mmm, outlook kita sehingga rating kita tahun depan bisa naik lagi. Jadi oke. karena kalau rating kita meningkat tentu cost of fund-nya bisa harapannya lebih rendah. Jadi ongkos berhutang dari pemerintah maupun pelaku usaha yang lain Iya. secara nasional ya ini bisa menurun ya. Jadi memang dilematis, di satu sisi kita ingin dorong pertumbuhan, tapi kalau kita dorong pertumbuhan dengan belanja fiskal yang lebih besar, nah ini harus lebih efektif tentunya untuk mendongkrak pertumbuhan supaya Oke. jangan sampai kita dorong tadi pertumbuhan utang, tapi pertumbuhan Mhm, pendapatannya tidak naik, pertumbuhan PDB-nya juga melemah gitu ya. mmm, Kita kan ingin utang itu sebagai leverage gitu ya.
Jadi benar-benar utangnya tuh harus yang mengarah ke sektor-sektor yang punya dampak multiplier tinggi dan produktif. Yes. Karena kalau yang sifatnya konsumtif nantinya ini akan seperti apa ya, menggarami laut gitu, tidak Iya, iya. bisa mendongkrak pertumbuhan. Nah, ini Betul. akan sulit dan ujung-ujungnya rating kita malah turun nanti. Kalau rating kita turun, artinya nanti cost of run-nya kita akan meningkat lagi ya, Iya. kita sulit ya kalau sudah Lebih turun berat lagi lagi kita. melangkahnya begitu ya Pak David ya? Oke. Nah bicara mengenai komposisi utang pemerintahnya sendiri bagaimana? SBN-nya kan 7.200-an triliun begitu. Kemudian ada lagi pinjamannya sekitar 975 triliun. Menurut Anda apakah ini masih cukup sehat mengingat memang serapannya lebih banyak di domestik ya, 5.873,38 triliun. Tapi tahan dulu jawabannya. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak David. Kita akan jeda lagi sebentar. Dan pemirsa kami masih akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini terkait dengan utang pemerintah bersama dengan Bapak David Sumal, Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk. Iya Pak David, ini kalau kita bicara mengenai komposisi utang pemerintah, analisis Anda seperti apa? Apakah ini yang membuat pemerintah pede juga begitu mengingat serapannya dari surat berharga negara yang diterbitkan itu adalah investor domestik ini? Ya, sebenarnya terakhir-terakhir ini kalau untuk SBN itu penyerapan lebih kuat dari domestik ya, dari investor individu, dana pensiun, asuransi itu pertumbuhan kepemilikannya lebih besar. Ya. Oke. Karena memang bank itu kan pelan-pelan mulai mengurangi ya. Setelah pandemi itu kan pandemi banyak sekali bank masuk ya ketika itu ya. Karena asing kan keluar ya dari pasar SBN kita. Oke. Komposisi kepemilikan asing tuh pra pandemi sekitaran 40%, 38-40% dari total outstanding SBN. Oke. Kalau sekarang itu masih kisaran 14-15. Jadi yang banyak masuk itu sekarang memang domestik ya. Asingnya kelihatannya belum banyak masuk. Nah, kalau dari sisi komposisi sebenarnya utang pemerintah kan memang besar di SBN ya. Yeah. Jadi pasca krisis 98, kita sebelum 98 kan nggak ada ya pasar SBN. Nah setelah itu kita mulai jadi karena ada krisis kita baru ada nih pasar obligasi domestik untuk SBN kita ya. Karena dulu kan kita mengandalkan utang luar negeri langsung bilateral maupun multilateral lewat GGI. Jadi kalau sekarang kita lewat pasar. Nah ini komposisinya sudah lebih baik. Jadi kalau kita lihat tadi saya katakan dari sisi komposisi utang itu 82%-an itu fix suku bunganya, dan juga kebanyakan utang kita rupiah. Utang falas kita tuh mungkin hanya sekitaran 15% dari total ya. Baik. Jadi ini komposisi yang sudah cukup baik, tapi memang kalau kita lihat di pasar untuk asingnya sebenarnya kelihatannya minatnya belum terlalu kuat gitu ya. Walaupun mereka masuk sejak awal tahun ini, memang mereka kecenderungan masuk. Tahun lalu juga mereka masuk, tapi tahun ini dari awal tahun saya lihat yang lebih kencang tuh justru investor di pasar saham. Oke, iya. Baik. Nah, katanya mereka lebih suka yang returnnya lebih tinggi. Yang returnnya lebih tinggi itu mana? SRBI. SRBI justru yang dikeluarkan oleh Bank Sentral gitu. Bank Sentral itu lebih diminati kelihatannya karena kalau kita lihat data terakhir itu dari 390 triliun outstanding SRBI, 88 triliunnya atau sekitaran berapa? 23%. Oke. Itu asing sekarang ya. Mereka yang lebih banyak menyerap kelihatannya. Nah, ini mungkin juga terkait dengan karakteristik ya dari SRBI sendiri, itu kan bisa diperdagangkan di secondary market. Dan juga dari sisi kupon tadi menarik. Dan harganya juga kan beda dengan SBN kan, kalau obligasi harganya bisa naik turun ya. Jadi itu mungkin jadi pertimbangan mereka sehingga kelihatannya serapannya lebih besar di SRBI sejauh ini. Dan ini bagus. Jadi kita menghadapi volatilitas kondisi atau ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian ini, kita punya reserve yang cukup kuat ya. Cadangan devisa kita masih lebih dari 145 billion. Dan juga kita punya banyak mekanisme
bilateral maupun multilateral swap, ini tentunya harapannya bisa memitigasi kemungkinan risiko tadi dari dampak global ya, yang mungkin masih bisa terjadi ke depan. Itu dia kreativitas dan inovatif begitu yang sudah dilakukan pemerintah untuk menerbitkan instrumen-instrumen investasi yang menarik minat investor asing tentunya ya kalau kita lihat. Tapi sejauh ini menurut Pak David sendiri kemampuan pemerintah akhirnya untuk bisa membayar utang sendiri ke depan tuh bagaimana? Ya ini memang tadi dari sisi rasio jangka menengah 2015 sampai 2023 pendapatan kita cenderung turun tadi ya pertumbuhannya dibandingkan pertumbuhan utang. Dan juga satu hal ICOR kita ini masih relatif tinggi. Jadi incremental capital output ratio. Jadi untuk menghasilkan satu output kita butuh hampir 7 modal. Sedangkan negara lain itu untuk menghasilkan satu output hanya perlu 4 sampai 5 modalnya. Ya, ini rasionya kita 7, negara-negara lain 4 sampai 5. Nah, ini kelihatannya menjadi PR kita bersama nih. Kita setelah membangun infrastruktur, ini kalau infrastrukturnya nggak dipakai, pelabuhan, kawasan industri, jalan tol dan lain-lain, di cash flow-nya nggak jalan. Ya, kalau cash flow-nya nggak jalan, nanti ujung-ujungnya gagal bayar gitu ya. Jadi setelah infrastruktur terbangun, PR kita itu adalah mengundang investasi sebenarnya masuk. Sehingga semua infrastruktur itu bisa terpakai dan ada pendapatan, ada cash flow bagi perusahaan-perusahaan yang membangun ya infrastruktur, termasuk juga negara ya. Negara ini bisa mendapatkan pendapatan pajak dari situ maupun cukai ya. Jadi ini PR memang kalau kita ingin tumbuh lebih kencang, bukan utangnya yang ditambah, tapi bagaimana utangnya saya pikir sudah lumayan optimal ya. Malah kita ingin supaya tadi ya rasionya makin bagus nih, rasio utang kita makin bagus sehingga rating kita naik tadi kan ya. Tapi bagaimana mengundang investasi ini sebenarnya yang jadi persoalan. Tantangan berikutnya ya. Baik, berarti memang masih banyak PR ya begitu yang harus dituntaskan juga, bagaimana pemerintah untuk menjaga rasio utang pemerintah begitu terhadap PDB, kemudian menciptakan lagi lapangan pekerjaan, menarik investasi asing, dan tentunya ujung-ujungnya ada geliat aktivitas ekonomi, pendapatan negara bertambah sehingga utang pun akan lebih jauh berkurang ke depan. Itu harapan banyak orang tentunya ya Pak David untuk Indonesia ke depan. Pak David, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Pak David. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya terkait dengan sah pemerintah kuasai 34% saham FAT.